Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali ikhwan dan akhwat untuk pelajaran kita ilmu mustalah hadis untuk kelas 10 IPS. Kita bahas dasar-dasar dari ilmu mustalah hadis dulu. Ya, tadi kita sudah bahas definisi, objek pembahasan, terus buah dari belajar ilmu mustalah hadis itu apa. Terus ilmu mustalah hadis dinisbatkan kepada ilmu apa. Selanjutnya kita bahas tentang yang nomor 5, ar-raqam al-khamis wa huwa al-fadlu, keutamaan ilmu mustalahul hadis. Di sini disebutkan huwa min afdalil ulumi syar'iyyati wa asyrafiha. Dia termasuk ilmu syariat yang paling utama dan paling mulia. Kenapa? Yang pertama, ya'ti min mawqi'ihi min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia letaknya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letaknya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi objek pembahasan juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah masdarut tasyri', rujukan utama dalam syariat kita. Yang kedua, setelah Al-Quranul Karim, maka tentunya ilmu yang membahas tentang hal ini adalah ilmu mustalah hadis, itu adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang utama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Yang keduanya adalah apa? Al-hisna wa min kaunihi al-hisna alladhi tatakassaru 'indahu matami'ul mufsidin wal 'abisina bidini rabbil alamina wa sunnati khairil mursalin. Yaitu yang kedua, keutamaan ilmu mustalah hadis adalah apa? Al-hisna, menjaga sebagai benteng pertahanan, alladzi tatakassaru 'indahu matami'ul mufsidin, yang menghalau keinginan-keinginan para perusak agama, wal 'abisina, dan orang-orang yang ingin berbuat sia-sia, bidini rabbil alamin, dalam agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati khairil mursalin, dan sunnahnya khairil mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, wa min kaunihi wasilatal ittiba' as-sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi wasilah perantara bagi kita untuk mencontoh dengan contoh yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasaillah ahkamul maqasid, dan tentunya hukum wasilah itu menyamai hukum maqasid, hukum tujuan. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya nomor 6 bisa dilihat di sini di halaman berikutnya. Al-wadi', siapa peletak batu pertama dalam bidang ilmu mustalahul hadis ini adalah siapa? Wadi'u hadzal ilmi, pencetus atau peletak batu pertama dalam bidang ilmu mustalah hadis ini adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Romah-Hurmuzi. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Romah-Hurmuzi. Al-Mutawaffa sanah, yang meninggal pada tahun Salasumiyah wasitin, yaitu tahun 360 Hijriah. Salasumiyah wasitin. Nah, dan beliau menjadi orang yang pertama yang membukukan ilmu hadis. Walaupun dasar-dasar ilmu hadis secara praktek itu sudah ada di zaman sahabat dan di zaman tabi'in. Namun baru ada ketika di abad keempat Hijriah, tahun 360 Hijriah. Dan kitabnya adalah apa? Al-Muhaddisu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i.
yaitu kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Yu'addu, dianggap, awwala kitabin sunnifa istiqlalan fi hadzal ilmi. Ini menjadi kitab yang pertama yang memisahkan ilmu hadis dengan ilmu yang lainnya. Terus selanjutnya, para santriwan dan santriwati kelas 10 IPS. Nomor 7, al-ismu, kita akan bahas nama-nama yang lain dari ilmu mustalahul hadis. Yutlaqu ala hadzal ilmi iddatu asma minha. Jadi ilmu mustalah hadis juga disebut dengan nama-nama yang lain, yaitu diantaranya yang pertama ilmu usulil hadis, yang kedua mustalahul hadis, yang ketiga ulumul hadis, yang keempat ilmul hadis dirayatan, ilmu hadis dirayah. Ini disebut juga dengan ilmu mustalah hadis. Jadi ini semuanya walaupun berbeda lafaz tapi inti tujuannya sama, yaitu apa? Ilmun biqawaida yu'rafu bihi, ya, yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni atau ahwalur rawi wal marwi, yaitu ilmu dengan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya. Dengan kaidah-kaidah ini kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Hukum syari', hukum mempelajari ilmu mustalah hadis itu adalah apa? Ta'allumu hadzal ilmi fardu ain ala kulli man arada an-nadhara wal istidlala minal kitabi was sunnah. Mempelajari ilmu ini sifatnya, hukumnya adalah fardu ain bagi siapa? Ala kulli man arada an-nadhara wal istidlala minal kitabi was sunnah, yang ingin meneliti dan mengambil dalil dari kitab dan sunnah. Maka seorang mujtahid, seorang mufti, dia harus wajib bagi dirinya secara fardu ain untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis supaya dia tahu, paham tentang cara-cara pendalilan dalam masalah bidang hadis sebagai dasar utama kedua dalam masalah pendalilan syariat setelah Al-Qur'anul Karim. Wa fardu kifayatin ala man siwahum, dan hukumnya fardu kifayah bagi selain mereka. Bagi selain mufti dan mujtahid, maka tidak wajib fardu ain tapi fardu kifayah. Ketika ada salah seorang di antara mereka atau di antara kaum muslimin mempelajari ilmu mustalah hadis ini, maka sudah gugur kewajibannya dari yang lainnya. Yang kesembilan, santri ikhwan dan santri akhwat, al-istimdad, dasar pengambilan ilmu mustalah hadis itu dari mana? Tustamaddu qawaidu hadzal ilmi minal kitabi was sunnah wa aqwali a'immati hadzal ilmi. Jadi dasar pengambilan ilmu mustalah hadis itu berasal dari kitab dan sunnah dan pendapat a'immati hadzal ilmi, pendapat para ulama ahli hadis. Al-masail, permasalahan-permasalahannya, masalah-masalah yang ada dalam ilmu mustalah hadis sama seperti maudhu'nya, objek pembahasannya itu apa? As-sanad wal matnu wa ma yata'allaqu bihima. Sanad dan matan yang sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Insyaallah, alhamdulillah, di video yang kedua ini kita sudah belajar tentang mabadi ilmu mustalah hadis, dan antum bisa mengecek sendiri ini di kitabnya langsung, di kitab PDF. Nah, dan Ustadz harap ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Kalau ada yang belum dipahami, mohon ditanyakan langsung baik ke WA Ustadz atau ke WA Ustadzah yang mengajar ilmu hadis akhwat kelas 10 IPS akhwat. Dan kita tutup saja dengan akhirul kalam dan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.